Malam kelam. Pendakian itu awalnya terasa biasa aja, bahkan terlalu biasa untuk ukuran sebuah gunung yang namanya sering disebut-sebut orang sebagai tempat yang gak boleh sembarangan. Subuh belum lama berlalu ketika 5 orang sahabat itu berkumpul di area parkir kecil yang hanya diterangi lampu warung kopi dan senter kepala mereka masing-masing. Udara dingin menusuk kulit, tapi semangat mereka masih penuh. Tawa kecil terdengar di antara kepulan napas yang berubah jadi uap. Gunung yang akan mereka daki bukan gunung tertinggi di Jawa. Jalurnya terkenal ramah untuk pendaki pemula, bahkan sering disebut cocok buat pendakian santai. Tapi di balik semua itu, gunung ini punya cerita lain. Cerita yang jarang dibahas terang-terangan, tapi cukup sering dibisikin dari mulut ke mulut. Cerita tentang pendaki yang katanya sering kesasar di jalur yang seharusnya jelas. Tentang orang-orang yang merasa diikuti. Tentang suara-suara aneh yang muncul saat sore menjelang malam. Tapi pagi itu, cerita-cerita seperti itu cuma dianggap bahan candaan. 5 sahabat itu sudah sering naik gunung bareng. 3 cewek dan 2 cowok. Dengan karakter yang beda-beda, tapi saling melengkapi. Ada yang cerewet, ada yang kalem, ada juga yang paling sering jadi sumber bercandaan karena mulutnya gak ada rem. Kebiasaan mereka kalau mendaki selalu sama. Jalan santai, foto-foto, lalu bercanda sepanjang jalur sampai lupa capek. Langkah kaki mereka menyusuri jalur tanah yang masih basah oleh embun. Daun-daun bergesekan pelan tertiup angin pagi. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi cahaya keabu-abuan sudah cukup untuk melihat jalan. Sesekali mereka berpapasan dengan pendaki lain yang juga baru naik. Saling sapa, saling senyum, lalu lanjut jalan masing-masing. Awalnya, obrolan mereka normal. Tentang kerjaan, tentang rencana setelah turun gunung, tentang makanan enak yang bakal mereka cari nanti. Tapi semakin lama berjalan, semakin liar arah pembicaraan mereka. Mulai dari saling mengejek, menyebut kekurangan masing-masing, sampai akhirnya bercandaan yang mulai kelewatan. Kata-kata kotor keluar tanpa mikir. Ada yang tertawa sambil menyebut hal-hal yang seharusnya gak diucapkan sembarangan, apalagi di tempat seperti ini. Salah satu dari mereka bahkan sempat menirukan suara hantu sambil tertawa keras, seolah menantang. Kalau ada yang dengar, suruh muncul sekalian, katanya sambil cekikikan. Yang lain menimpali dengan candaan yang gak kalah kasar. Gak ada yang menegur, gak ada yang merasa perlu mengingatkan. Semua larut dalam suasana santai yang kebablasan. Padahal, semakin tinggi mereka melangkah, suasana hutan terasa berubah. Bukan berubah drastis, tapi cukup halus sampai hampir gak disadari. Udara yang tadi segar mulai terasa lebih berat. Suara burung yang sempat terdengar ramai perlahan menghilang. Yang tersisa hanya suara langkah kaki mereka sendiri dan napas yang mulai terengah. Menjelang siang, matahari tepat di atas kepala, salah satu cowok tiba-tiba berhenti. Dia bilang mau buang air kecil. Dengan santai, dia menyerahkan ranselnya ke salah satu temannya, lalu melipir sedikit dari jalur utama. "Cepet ya," kata temannya. Cowok itu mengangguk sambil tertawa. Dia berjalan beberapa langkah ke arah kanan jalur, melewati semak-semak rendah. Di sana berdiri sebuah pohon besar. Pohon yang langsung menarik perhatian, meski gak ada yang bisa menjelaskan kenapa. Batangnya besar, jauh lebih besar dari pohon-pohon di sekitarnya. Akarnya menjalar kemana-mana, muncul di permukaan tanah seperti ular-ular besar yang membeku. Kulit batangnya kasar, gelap, dan tampak sangat tua, seolah sudah berdiri di sana jauh sebelum jalur pendakian itu ada. Entah kenapa, suasana di sekitar pohon itu terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi.
Salah satu cewek yang melihat ke arah itu spontan bersuara, setengah bercanda, setengah ragu. Jangan di situ, kayaknya pohon tua. Cowok itu menoleh sambil tertawa kecil. Ah, lebay, cuma pohon doang. Masa pohon dibilang apa-apa? Dia tetap berdiri di situ, tanpa izin, tanpa basa-basi. Dia menghadap batang pohon besar itu dan mulai kencing. Sambil bercanda, dia bahkan masih sempat melontarkan kata-kata kotor, membuat yang lain tertawa keras dari jalur. Tak satu pun dari mereka sadar. Angin yang sejak tadi berembus pelan tiba-tiba berhenti. Daun-daun yang tadinya bergerak perlahan mendadak diam. Hutan yang sebelumnya dipenuhi suara alam mendadak jadi sunyi. Sunyi yang bukan sekadar sepi, tapi seperti ada sesuatu yang menahan semua suara agar tidak keluar. Cowok itu selesai dan merapikan celananya. Saat dia hendak melangkah pergi, entah kenapa dia merasa seperti sedang diperhatikan. Bulu kuduknya berdiri tanpa alasan jelas. Dia menoleh ke batang pohon itu sekali lagi. Nggak ada apa-apa, hanya batang tua yang diam, kokoh, dan gelap. Dia menggeleng, merasa pikirannya sendiri yang aneh, lalu kembali ke jalur. Udah, katanya santai. Mereka melanjutkan perjalanan, masih dengan tawa dan obrolan ringan. Tapi perlahan, suasana terasa berbeda. Jalur yang tadinya jelas terasa sedikit asing, bukan hilang, tapi seperti berubah. Tanahnya lebih lembab, lebih gelap. Cahaya matahari seakan tertutup oleh rimbunnya daun di atas. Salah satu dari mereka merasa jam di tangannya berhenti. Dia mengetuk layar, mengira jamnya rusak. Yang lain mengecek HP, sinyal hilang. Mereka menertawakan hal itu, menganggapnya wajar karena sudah cukup masuk ke area hutan. Namun, tanpa disadari, langkah mereka mulai melambat. Bukan karena lelah, tapi karena rasa nggak nyaman yang muncul perlahan. Seperti ada perasaan bahwa mereka sedang masuk ke tempat yang seharusnya tidak mereka ganggu. Tak lama kemudian, salah satu cewek menoleh ke belakang. Jalur yang barusan mereka lewati terlihat berbeda. Lebih gelap, lebih sempit, seolah jarak antara pohon-pohon menyempit sendiri. Kok jalannya kayak beda ya? Katanya pelan. Yang lain menoleh sekilas, lalu menjawab sambil bercanda. Perasaan kamu aja kali, dari tadi juga gini-gini aja. Mereka terus berjalan, tawa masih terdengar, tapi kini lebih dipaksakan. Beberapa dari mereka mulai merasa haus. Padahal perbekalan masih cukup. Langkah kaki terasa berat, seperti tanah di bawah mereka menahan. Dan tanpa mereka sadari, sejak momen di bawah pohon besar itu, gunung ini sudah mulai memperhatikan mereka. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai orang-orang yang melanggar batas. Awalnya mereka yakin masih di jalur yang benar. Nggak ada tanda-tanda mencurigakan yang bikin mereka panik. Jalurnya masih terlihat jelas, tanahnya masih padat, dan bekas pijakan pendaki lain masih terlihat di beberapa titik. Bahkan mereka masih sempat bercanda soal kejadian sebelumnya. Meski nada tawanya sudah nggak sebebas tadi pagi, mereka berjalan beriringan, saling jaga jarak supaya nggak terlalu jauh satu sama lain. Tapi setelah hampir 1 jam berjalan, tanpa menemukan tanda yang familiar, salah satu cewek akhirnya berhenti. Dia berdiri agak lama sambil menatap ke depan, lalu ke kiri dan kanan, seolah mencoba mencocokkan ingatannya dengan apa yang ada di depan mata. Kok jalannya kayak gini-gini aja ya? Ucapnya pelan, tapi cukup jelas buat didengar semua orang. Yang lain otomatis berhenti. Salah satu cowok nengok ke sekitar sambil mengernyit. Awalnya dia mau menertawakan, tapi niat itu langsung hilang saat dia sadar apa yang dimaksud temannya. Pohon-pohon di sekitar mereka terlihat hampir sama. Tingginya mirip, jaraknya rapat, batangnya lurus-lurus, dan daunnya menutup cahaya matahari sampai suasana jadi redup
Salah satu cewek menunjuk ke arah kanan. Itu, batu besar itu nggak sih? Yang tadi kita lewatin. Semua menoleh ke arah yang ditunjuk. Sebuah batu besar berdiri agak miring, dengan lumut hijau gelap menempel di sebagian permukaannya. Bentuknya khas, terlalu khas untuk sekadar kebetulan. Masalahnya, batu itu memang sudah mereka lewati sekitar 40 menit yang lalu. Salah satu cowok langsung tertawa kecil, mencoba menenangkan suasana. Mungkin batunya mirip aja. Di gunung kan banyak batu, tapi suaranya terdengar dipaksakan. Bahkan, dia sendiri nggak yakin dengan ucapannya. Mereka berdiri diam beberapa saat. Nggak ada yang langsung bicara, seolah semua merasakan hal yang sama. Tapi nggak mau jadi orang pertama yang mengaku takut. Akhirnya, salah satu cewek mengeluarkan HP dan membuka GPS. Layar menyala, tapi titik lokasi muter-muter nggak jelas. Sinyal naik turun, lalu hilang. Dia coba refresh, tapi tetap sama. GPS-nya ngaco, katanya. Cowok yang lain mengeluarkan kompas kecil dari saku tasnya. Kompas itu sempat berhenti. Lalu jarumnya berputar pelan, terlalu pelan. Kemudian berputar lebih cepat. Enggak berhenti di satu arah. Ini juga aneh, gumamnya. Suasana yang tadinya cuma terasa janggal, perlahan berubah jadi nggak nyaman. Hutan di sekitar mereka terasa lebih rapat. Udara terasa lembab dan dingin, padahal seharusnya siang hari. Keringat yang menempel di kulit justru bikin tubuh menggigil. Saat itulah terdengar suara langkah dari belakang. Bukan suara langkah biasa. Bukan seperti orang berjalan di tanah. Suaranya ritmis, pelan, dan terdengar seperti orang lompat-lompat dengan satu kaki. Duk, duk, duk. Jaraknya teratur. Makin lama makin jelas. Salah satu cewek langsung menoleh cepat. Yang lain ikut menoleh. Gak ada siapa-siapa. Jalur di belakang mereka kosong. Hanya pepohonan dan semak yang diam. Nggak ada ranting yang bergerak, nggak ada daun yang bergoyang. Seolah suara itu nggak pernah ada. Barusan denger nggak? Tanya salah satu cowok. Suaranya sedikit turun. Yang lain mengangguk pelan. Nggak ada yang tertawa sekarang. Mereka mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma suara binatang. Mungkin suara ranting jatuh. Mungkin cuma perasaan mereka yang terlalu sensitif. Karena mulai lelah, mereka memutuskan untuk terus berjalan. Berhenti terlalu lama di gunung bukan pilihan yang bagus. Tapi langkah mereka sekarang lebih cepat, dan jarak antar mereka makin rapat. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Gak ada yang bercanda, gak ada yang bicara kotor, bahkan obrolan ringan pun hilang. Yang terdengar cuma napas dan suara sepatu menginjak tanah. Lalu, terdengar suara perempuan tertawa, bukan tawa keras, bukan tawa jelas, tapi tawa tipis, melengking, seperti ditahan. Datangnya dari arah pepohonan, entah dari kanan atau kiri. Suaranya seperti berputar, bikin sulit menentukan sumbernya. Salah satu cewek langsung berhenti, dan wajahnya pucat. Dengar, enggak, bisiknya. Sebelum ada yang menjawab, tawa itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih dekat, lalu hilang begitu saja. Salah satu cowok refleks berkata, mungkin pendaki lain, tapi ucapannya langsung terasa salah. Nggak ada suara langkah, nggak ada suara orang bicara, cuma tawa itu. Muncul dan menghilang begitu saja. Mereka mempercepat langkah, hampir setengah berlari, tapi semakin jauh mereka berjalan, jalurnya justru makin gak dikenal. Tanah yang tadinya padat berubah jadi lebih lunak dan lembab. Lumut mulai menutupi batu dan akar. Jalurnya menyempit, seolah jarang dilewati orang. Cabang-cabang pohon rendah memaksa mereka menunduk. Daun-daun basah menyentuh wajah dan tangan. Udara jadi lebih dingin, lebih berat. Salah satu cewek tersandung akar dan hampir jatuh. Cowok di depannya sepat-sepat menarik tangannya. Tangannya dingin, terlalu dingin,
untuk ukuran siang hari. Mereka berhenti sebentar untuk mengatur napas. Saat itulah salah satu cowok yang berada paling belakang merasa ada sesuatu yang gak beres. Sejak tadi, dia merasa seperti sedang diawasi, bukan dari satu arah, tapi dari banyak arah sekaligus. Dia menoleh ke belakang, di antara pepohonan, agak jauh dari jalur. Dia melihat sosok putih berdiri kaku. Tubuhnya tinggi, terlalu tinggi untuk manusia normal. Kain putih membungkus seluruh tubuhnya, kusut dan kotor di bagian bawah. Kepalanya miring sedikit ke satu sisi. Wajahnya nggak terlihat jelas, tapi bagian mata terasa kosong. Napas cowok itu tertahan. Dia ingin bicara, tapi suaranya nggak keluar. Saat dia berkedip, sosok itu sudah nggak ada. Dia berdiri terpaku. Jantungnya berdetak keras sampai telinganya berdenging. Salah satu temannya menoleh karena merasa langkah di belakang berhenti. "Kenapa?" tanya temannya. Cowok itu menelan ludah. Enggak apa-apa. Kayaknya aku capek." Dia nggak berani bilang apa yang barusan dia lihat. Takut dianggap lebay, takut bikin yang lain panik. Tapi sejak saat itu, setiap kali dia melangkah, bayangan sosok putih itu seperti terpatri di kepalanya. Mereka melanjutkan perjalanan. Tapi sekarang, rasa takut sudah mulai merayap pelan. Salah satu cewek mulai sesekali menoleh ke belakang tanpa sadar. Yang lain mulai merapatkan jaket meski keringat masih mengalir. Beberapa kali, mereka merasa jalur berbelok sendiri. Padahal mereka yakin nggak pernah belok. Beberapa kali, mereka merasa suara langkah terdengar lagi di belakang. Tapi selalu hilang saat ditoleh. Tawa perempuan itu muncul sekali lagi. Kali ini lebih dekat. Seolah tepat di balik salah satu pohon, salah satu cewek hampir menangis. "Ini bukan perasaan kan?" Nggak ada yang menjawab. Karena di dalam hati masing-masing, mereka mulai sadar. Mereka bukan cuma tersesat secara jalur. Ada sesuatu di gunung ini yang mulai mempermainkan mereka. Dan sejak langkah pertama, mereka salah arah. Mereka sudah masuk terlalu jauh untuk sekadar berbalik. Menjelang malam, perubahan di gunung itu terjadi begitu cepat. Seolah siang dipotong paksa. Cahaya matahari yang sejak tadi redup, mendadak benar-benar menghilang di balik pepohonan tinggi. Kabut turun perlahan tapi pasti. Awalnya tipis seperti asap, lalu makin lama makin tebal, sampai jarak pandang cuma beberapa meter ke depan. Udara yang tadinya lembab, berubah jadi dingin menusuk, bikin napas mereka terlihat jelas. 5 orang itu berhenti di sebuah tanah agak lapang, tapi tetap dikelilingi pohon. Wajah-wajah mereka sudah nggak ada yang santai lagi. Keringat bercampur tanah, menempel di kulit. Nafas terengah, bukan cuma karena capek, tapi juga karena rasa takut yang nggak mau diakui. Persediaan makanan mereka tinggal sedikit, beberapa bungkus. Makanan ringan sudah kosong, dan air minum di botol tinggal setengah. Bahkan ada yang cuma sisa beberapa teguk. Salah satu cewek membuka tasnya, berharap masih ada yang terselip, tapi hasilnya sama, kosong. "Kita harus hemat," ucapnya pelan. Yang lain cuma mengangguk. Gak ada yang berani bercanda sekarang. Gak ada yang berani ngomong sembarangan. Kata-kata kotor yang tadi siang masih mudah keluar, sekarang seperti tersangkut di tenggorokan. Kabut makin tebal. Pepohonan di sekitar berubah jadi bayangan-bayangan hitam yang samar. Suara hutan terasa aneh, bukan sepi, tapi seperti tertahan. Gak ada suara serangga, gak ada suara burung. Yang terdengar cuma detak jantung masing-masing dan sesekali bunyi dedaunan yang tersentuh angin tipis. Mereka memutuskan berjalan lagi sebelum gelap total. Lampu senter kepala dinyalakan, cahaya putih menembus kabut. Tapi cuma sejauh beberapa langkah. Selebihnya cuma abu-abu pekat. Tiba-tiba, di tengah langkah itu, salah satu cewek menjerit keras. Teriakannya memecah keheningan.
Semua langsung berhenti. Jantung mereka seperti jatuh bersamaan. Cewek itu berdiri kaku. Tangannya gemetar menunjuk ke arah kanan jalur. Di balik pohon besar yang batangnya condong, berdiri seorang wanita. Rambutnya panjang, hitam, tergerai menutupi sebagian wajah. Kulit wajahnya pucat, terlalu pucat. Seperti nggak dialiri darah. Mulutnya terbuka lebar, membentuk senyum yang gak wajar. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Matanya menatap lurus ke arah mereka. Bukan ke satu orang, tapi ke semuanya. Napas, mereka terhenti. Gak ada yang berani bergerak. Cahaya senter menyapu wajah wanita itu. Dan jelas terlihat, matanya hitam pekat tanpa cahaya. Senyumnya gak berubah, bahkan saat kabut bergerak menutup sebagian tubuhnya. Lihat kan, bisik salah satu cewek dengan suara bergetar. Kali ini semua melihatnya. Gak ada yang bisa menyangkal. Gak ada yang bisa bilang itu cuma halusinasi. Sosok itu nyata, terlalu nyata. Tiba-tiba, wanita itu memiringkan kepalanya pelan, seperti orang penasaran. Rambutnya bergeser, memperlihatkan lehernya yang panjang dan tipis. Senyumnya makin melebar. Lalu, sosok itu mundur satu langkah ke balik pohon. Menghilang. Gak ada suara, gak ada jejak, seolah dia gak pernah ada. Salah satu cowok langsung berkata dengan suara gemetar, "Lari," dan mereka lari. Mereka lari tanpa arah, tanpa peduli jalur. Cabang-cabang memukul wajah dan tangan. Akar-akar membuat mereka tersandung. Nafas memburu, kaki terasa berat. Tapi rasa takut memaksa mereka terus bergerak. Di tengah kepanikan itu, terdengar suara berat dari arah lain. Bukan suara manusia, bukan suara hewan biasa. Suara ranting patah terdengar jelas. Disusul langkah besar yang menghentak tanah. Setiap langkah terasa seperti membuat tanah bergetar. Nafas berat terdengar, terputus-putus, seperti makhluk besar yang sedang marah. Salah, satu cowok menoleh sekilas ke belakang. Dari balik semak-semak gelap, muncul bayangan besar. Tubuhnya tinggi, lebih tinggi dari manusia. Kulitnya hitam legam, seolah menyerap cahaya. Matanya merah menyala, menatap dengan amarah. Genderuwo mulutnya terbuka, memperlihatkan jiji-jiji besar yang gak rata. Tangannya panjang, jari-jarinya seperti cakar. Nafas panas keluar dari mulutnya, terdengar jelas. Meski mereka masih berlari, teriakan pecah. Salah satu cewek hampir jatuh, tapi ditarik paksa oleh temannya. Mereka berlari sekuat tenaga. Tangisan terdengar di kiri, tawa melengking terdengar di kanan. Suara-suara itu bercampur, saling menekan pikiran mereka. Kabut makin tebal. Senter mulai berkedip. Salah satu lampu mati total. Mereka nggak tahu sudah berapa lama berlari. Kaki terasa mati rasa. Paru-paru seperti terbakar. Akhirnya mereka berhenti di sebuah area yang sedikit terbuka. Mungkin bekas tanah longsor kecil atau jalur lama yang sudah jarang dilewati. Mereka jatuh terduduk. Ada yang menangis terisak. Ada yang memeluk lutut sambil gemetar. Ada yang cuma menatap kosong ke depan. Saat itulah, dari balik kabut, muncul sosok lain. Seorang kakek tua, dia berjalan pelan. Langkahnya ringan, seolah tanah basah itu nggak menyulitkannya sama sekali. Pakaiannya sederhana, baju lengan panjang lusuh, celana kain gelap, dan sandal jepit yang terlihat terlalu tipis untuk jalur seperti ini. Wajahnya keriput, tapi bersih. Matanya dalam, hitam, dan tenang. Tatapannya membuat suasana yang kacau tadi terasa sedikit mereda. "Kalian tersesat?" tanyanya pelan. Suaranya lembut. Nggak tinggi, nggak rendah. Tapi entah kenapa terdengar jelas meski kabut tebal. Mereka saling pandang. Salah satu cowok mengangguk pelan. "Iya pak," kakek itu tersenyum tipis. Bukan senyum lebar seperti wanita. Tadi,
Senyumnya kecil, tenang. Gunung ini gak suka kalau dilewati sambil bercanda sembarangan. Katanya sambil menatap satu persatu wajah mereka. Tatapannya terasa menembus, seolah tahu apa yang mereka lakukan sejak pagi. Salah satu cewek menunduk, air matanya jatuh ke tanah. Kakek itu melangkah mendekat. Anehnya, meski jaraknya makin dekat, nggak ada rasa takut yang muncul. Justru ada rasa tenang, seperti bertemu orang tua yang menolong di saat tersesat. Saya tahu jalan turun. Lanjutnya, kalimat itu terdengar seperti penyelamat. Tanpa banyak bicara, kakek itu berbalik dan mulai berjalan. Langkahnya pelan, tapi pasti. Mereka saling pandang sebentar. Logika mereka berteriak untuk curiga, tapi rasa takut dan kelelahan membuat logika itu tenggelam. Satu persatu, mereka berdiri dan mengikuti kakek itu. Kabut seolah memberi jalan. Jalur di depan mereka terlihat sedikit lebih jelas. Suara-suara mengerikan tadi perlahan menghilang. Tangisan, tawa, langkah berat, semua lenyap. Yang tersisa cuma langkah kaki mereka dan punggung kakek tua itu yang berjalan di depan. Tanpa mereka sadari, sejak langkah pertama mengikuti sosok itu, mereka sedang dibawa ke arah yang tidak pernah mereka kenal. Dan gunung itu belum selesai bermain dengan mereka. Hari berganti tanpa mereka sadari secara pasti. Jam tangan sudah nggak bisa dijadikan patokan. Matahari terbit dan tenggelam terasa cepat sekaligus lambat. Seperti waktu di gunung itu berjalan dengan caranya sendiri. Yang jelas, mereka belum juga turun gunung. Bahkan mereka sudah nggak yakin masih bergerak ke arah yang benar. Tubuh mereka mulai terasa berbeda. Lelah yang biasanya hilang setelah istirahat sekarang justru menumpuk. Otot kaki nyeri, bahu pegal, kepala berat. Wajah mereka pucat, mata cekung, bibir kering. Suara mereka serak setiap kali bicara. Makanan benar-benar habis. Awalnya mereka masih berharap ada sisa biskuit, permen, atau apapun yang bisa dimakan. Tapi setelah tas dibongkar berkali-kali, hasilnya sama. Kosong, tinggal plastik dan bungkus yang sudah diremas. Air minum tinggal beberapa teguk. Mereka harus berbagi satu botol terakhir. Ditakar setetes demi setetes. Setiap kali minum, rasa bersalah muncul, takut kebagian orang lain jadi berkurang. Akhirnya, mereka menemukan aliran sungai. Kecil, airnya jernih, dingin, mengalir pelan di antara bebatuan. Mereka nggak punya pilihan. Air itu direbus seadanya dengan kompor kecil yang nyaris kehabisan gas. Bau tanah dan lumut ikut tercium. Tapi mereka minum juga. Perut tetap kosong. Salah satu cowok akhirnya nekat mencoba menangkap ikan kecil dengan tangan kosong. Dia berdiri di air dingin, menahan gemetar, lalu menyergap ikan yang lengah. Ikan itu kecil, kurus, tapi saat diletakkan di atas daun, rasanya seperti harta karun. Mereka memanggang ikan itu tanpa bumbu. Bau amis bercampur asap kayu basah. Rasanya pahit, tapi tetap mereka makan sampai bersih. Beberapa jam kemudian, salah satu dari mereka menemukan ular kecil di semak. Awalnya mereka terdiam, saling pandang, ragu, tapi lapar mengalahkan rasa takut. Dengan tangan gemetar, ular itu ditangkap dan dipukul sampai mati. Mereka nggak bangga, bahkan ada yang menangis saat membersihkannya. Tapi mereka tetap memanggangnya demi bertahan hidup. Malam hari datang lebih cepat dari yang mereka harapkan. Langit di atas tertutup rapat oleh kabut dan dedaunan. Cahaya bulan hampir nggak tembus. Mereka membuat tenda darurat dari jas hujan dan tali seadanya. Bukan tenda yang layak, tapi cukup untuk duduk berdekatan, saling menghangatkan. Malam di gunung itu terasa berbeda, terlalu sunyi, tapi juga terlalu ramai dalam waktu yang sama. Suara-suara aneh mulai muncul. Dari jauh, terdengar seperti langkah lompat-lompat di tanah basah. Duk,
Duk, duk, pocong. Awalnya cuma satu, terlihat samar di balik kabut. Bergerak pelan di antara pepohonan. Tubuhnya terbungkus kain putih kusam. Bagian bawahnya kotor oleh tanah. Ikatannya longgar, bergoyang setiap kali dia melompat. Lalu muncul yang lain. 2, 3, entah berapa. Mereka melompat-lompat tanpa arah jelas, tapi selalu berada di jarak yang cukup dekat untuk terlihat. Senter disorotkan ke arah mereka dan cahaya itu memantul di kain putih mereka, membuat bayangannya makin jelas. Salah satu cewek menutup mulutnya supaya nggak menjerit. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Belum sempat mereka bernapas lega, wajah lain muncul. Kuntilanak, wajahnya tiba-tiba muncul tepat di depan tenda darurat. Rambut panjangnya jatuh menutupi wajah, lalu terbelah perlahan, memperlihatkan mata hitam dan mulut yang tersenyum lebar. Nafas dingin terasa di wajah salah satu cewek yang duduk paling depan. Teriakan pecah. Mereka mundur, saling bertabrakan, hampir merobohkan tenda. Sosok itu tertawa pelan, lalu menghilang begitu saja. Malam-malam berikutnya jadi neraka. Mereka hampir nggak tidur. Setiap kali mata terpejam, suara aneh muncul. Tangisan bayi dari kejauhan. Suara orang memanggil nama mereka satu persatu dengan suara yang sangat mirip suara keluarga di rumah. Dan kakek tua itu, dia sering muncul tanpa suara. Kadang berdiri di pinggir api kecil yang mereka nyalakan. Kadang duduk di atas batu, memperhatikan mereka dengan tatapan yang sulit dibaca. Dia selalu datang saat mereka mulai panik, lalu menghilang saat mereka merasa sedikit tenang. Lewat sini besok pagi, katanya suatu malam sambil menunjuk arah tertentu. Jalur itu lebih cepat. Pagi harinya, mereka mengikuti arah itu. Tapi setelah berjalan berjam-jam, mereka kembali ke tempat yang sama. Batu yang sama, pohon yang sama, bekas api unggun yang mereka buat semalam. Awalnya mereka mengira itu kebetulan, tapi kejadian itu terulang. Setiap kali mengikuti arahan kakek itu, mereka selalu berputar, seolah gunung itu menertawakan mereka. Salah satu cewek akhirnya sadar. "Perhatiin nggak?" ucapnya pelan suatu sore. Suaranya hampir tenggelam oleh angin. "Setiap kita nurut sama dia, kita nggak pernah benar-benar maju." Yang lain terdiam. Mereka mengingat kembali jalur-jalur yang dilalui. Waktu yang terbuang. Tempat-tempat yang terasa familiar, padahal seharusnya baru. Gunung ini bukan cuma menyesatkan secara fisik, tapi juga pikiran, kelelahan, lapar, dan rasa takut membuat mereka mudah percaya, mudah diarahkan, mudah menyerah pada sosok yang terlihat menolong. Salah satu cowok mulai marah. Dia membentak hutan, membanting ranting, menyalahkan semuanya. Tapi setelah itu, angin tiba-tiba berhenti. Suasana jadi sangat sunyi, terlalu sunyi. Salah satu cewek akhirnya jatuh terduduk. Tangisnya pecah. Tangisan yang selama ini ditahan akhirnya keluar semua. Dia menangis karas-karas, tanpa peduli apakah ada sesuatu yang mendengar. "Maaf," katanya terisak. "Maaf kalau kami salah. Maaf kalau kami ngomong sembarangan. Maaf kalau kami nggak sopan." Yang lain ikut terdiam, lalu satu persatu mereka ikut berbicara, meminta maaf ke alam, ke gunung, ke penunggu yang mungkin tersinggung. Kata-kata kotor yang dulu dianggap bercanda, sekarang terasa seperti dosa besar. Saat itulah angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun berputar liar. Kabut bergeser cepat. Api kecil mereka hampir padam. Suara-suara di hutan berhenti mendadak, seperti ditelan angin. Dalam hembusan angin itu, terdengar suara langkah pelan. Bukan langkah berat, bukan lompat-lompat. Langkah biasa. Dan di antara pepohonan yang bergoyang, sosok kakek tua itu kembali terlihat. Berdiri diam, menatap mereka tanpa senyum,
gunung ini belum selesai. Dan malam itu adalah awal dari ujian terakhir mereka. Pagi itu datang dengan cara yang berbeda. Bukan datang perlahan seperti biasanya, tapi seolah muncul begitu saja. Kabut yang sejak malam menyelimuti mereka perlahan menipis, seperti tirai yang ditarik dari depan mata. Udara masih dingin, tapi tidak lagi menusuk. Angin yang semalam berhembus liar, kini berubah jadi sepoi-sepoi pelan. 5 orang itu terbangun dalam keadaan yang sama-sama lelah. Tubuh mereka terasa berat, kepala pusing, dan mata perih karena hampir semalaman tidak tidur. Tapi ada satu hal yang langsung mereka sadari saat membuka mata. Sunyi. Bukan sunyi yang menekan seperti malam sebelumnya, tapi sunyi yang lebih wajar. Tidak ada suara tawa, tidak ada tangisan, tidak ada langkah-langkah aneh di antara pepohonan. Hanya suara angin dan sesekali daun jatuh. Kabut di depan mereka mulai terbuka, memperlihatkan jalur tanah yang selama ini seperti disembunyikan. Jalur itu jelas, lebar, dan terlihat seperti jalur pendakian yang seharusnya mereka lewati sejak awal. Mereka saling pandang, tidak ada yang langsung bicara. Takut kalau ini cuma ilusi lain, takut kalau ini cuma jebakan. Terakhir, salah satu cowok berdiri lebih dulu. Dia melangkah pelan ke arah jalur itu. Tanahnya padat, tidak berlumpur, tidak licin. Bekas pijakan sepatu terlihat jelas. Ini jalur, katanya pelan, hampir seperti tidak percaya. Yang lain ikut berdiri, perlahan, hati-hati, seolah takut semuanya akan menghilang kalau mereka terlalu yakin. Mereka mulai berjalan. Kali ini tanpa bercanda, tanpa banyak bicara. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena perasaan waspada yang belum sepenuhnya hilang. Sekitar 10 menit berjalan, dari kejauhan terdengar suara orang berbicara. Suara manusia. Bukan suara yang melengking, bukan suara yang bergaung aneh, tapi suara biasa, nyata. Langkah mereka otomatis terhenti. Salah satu cewek menutup mulutnya, matanya membesar. Takut berharap suara itu makin jelas. Disusul tawa kecil. Lalu muncul 2 sosok dari balik tikungan. Jalur 2 pendaki lain. Mereka tampak biasa saja. Pakaian outdoor standar, tas carrier, wajah lelah tapi normal. Salah satu dari mereka bahkan sempat mengangkat tangan sambil menyapa. Pagi, katanya santai. Saat itu 5 orang itu hampir jatuh terduduk. Kaki mereka gemetar. Salah satu cewek langsung menangis. Bukan tangis ketakutan, tapi tangis lega. Yang selama ini tertahan. Kalian kenapa? Tanya pendaki yang lain. Terlihat heran melihat kondisi mereka dengan suara terputus-putus. Salah satu cowok mencoba menjelaskan bahwa mereka tersesat. Sudah berhari-hari muter di gunung itu. Pendaki itu saling pandang, lalu mengangguk pelan. Kami dari tadi turun lewat jalur ini. Jalurnya jelas kok, dari kemarin juga sama, katanya. Kalimat itu terasa aneh. Jalur yang jelas, dari kemarin. Tapi mereka tidak bertanya lebih jauh, tidak berani. Yang penting sekarang satu hal, mereka tidak sendirian. Mereka turun bersama. Jalur itu terasa mudah, tidak berputar, tidak berubah. Setiap belokan terasa logis, setiap tanjakan dan turunan masuk akal. Bahkan pepohonan di sekitar jalur terlihat berbeda, tidak lagi rapat dan menekan, tapi terbuka dan hidup. Semakin turun, sinyal HP mulai muncul. 1 garis, 2 garis, lalu penuh. Mereka sampai di pos bawah menjelang siang. Begitu kaki mereka menginjak tanah datar dekat area parkir, tubuh mereka langsung lemas. Beberapa dari mereka duduk, yang lain hanya berdiri terpaku, menatap gunung. Di hadapan mereka, gunung itu terlihat biasa saja sekarang. Hijau, tenang, indah, tidak ada tanda-tanda
bahwa gunung itu sempat menjadi mimpi buruk setelah minum dan sedikit makan. Mereka bersiap pulang. Tapi sebelum Banner meninggalkan area itu, salah satu cewek tiba-tiba berhenti. Dadanya terasa sesak tanpa alasan jelas. "Gue mau lihat sebentar," katanya. Yang lain menoleh. "Lihat apa?" "Gunungnya." Mereka ikut menoleh bersamaan. Dan di sanalah mereka melihatnya. Di kejauhan, agak ke atas dari jalur yang baru saja mereka lewati, berdiri sosok kakek tua. Tubuhnya tegak, tangannya di belakang punggung, wajahnya menghadap ke arah mereka. Dia berdiri di bawah sebuah pohon besar, pohon yang sangat mereka kenal. Pohon dengan akar menjalar, batang besar, kulit gelap dan tua. Pohon tempat salah satu dari mereka kencing tanpa izin. Napas mereka tertahan bersamaan. Jaraknya cukup jauh, tapi mereka yakin itu dia. Kakek yang sama. Tidak berubah, tidak menua, tidak bergerak. Saat salah satu cowok mengedipkan mata, berharap itu cuma bayangan. Sosok itu tetap ada. Bahkan kakek itu perlahan mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah mereka. Bukan dengan senyum, bukan dengan marah, tapi dengan tatapan yang tenang, dalam, dan sulit dijelaskan. Seolah ingin memastikan sesuatu. Lalu, pelan-pelan, kabut tipis bergerak melewati area itu. Saat kabut berlalu, sosok kakek itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya pohon besar yang berdiri diam. Tidak ada yang bicara dalam perjalanan pulang. Di dalam kendaraan, suasana sunyi. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Setiap kali melewati hutan atau pepohonan besar di pinggir jalan, jantung mereka berdetak sedikit lebih cepat. Hari-hari setelah kejadian itu tidak langsung kembali normal. Salah satu dari mereka sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Ada yang merasa seperti dipanggil saat sendirian. Ada yang mendadak merasa dingin kalau melihat pohon besar tua di pinggir jalan. Mereka tidak pernah membahas detail kejadian itu ke orang luar. Hanya mereka berlima yang tahu sepenuhnya apa yang terjadi. Tapi ada satu hal yang mereka sepakati. Mereka bersumpah tidak akan pernah sembarangan bicara di gunung, tidak akan bercanda kotor, tidak akan meremehkan, tidak akan merasa paling berani. Karena Gunung Jawa bukan sekadar tempat wisata. Gunung adalah rumah. Dan di rumah itu ada penghuni yang tidak selalu bisa kita lihat. Sejak saat itu, setiap kali mereka mendengar cerita pendaki tersesat, cerita tentang sosok penolong misterius, atau cerita tentang jalur yang tiba-tiba muncul, bulu kuduk mereka langsung berdiri. Mereka tahu, tidak semua yang menolong ingin menyelamatkan, dan tidak semua yang mengikuti kita adalah manusia.